Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat dan juga nikmat dalam menuntut ilmu. Di sini saya Syifa Oktania Elsa dan teman saya Anissa Kurniawati akan mempresentasikan tentang hikmatut tasyri'. Lebih tepatnya bertemakan tinjauan hikmatut tasyri' dan hikmatut syar'i. Nah, buat teman-teman di perkuliahan hikmatut tasyri' yang pertama kali ini, mari disimak dengan seksama penjelasan mengenai hikmatut tasyri', hikmatut syar'i, dan ruang lingkup hikmatut tasyri'. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak penjelasan selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai hikmatut tasyri' yang terdiri dari pengertian, kemudian juga prinsip-prinsip hukum Islam dan asas dari hukum Islam itu sendiri. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu tentang hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama hikmah dan tasyri'. Kita pahami dulu pengertian dari hikmah. Hikmah secara etimologi memiliki arti sebagai kebijaksanaan, memiliki arti sebagai kearifan, pengetahuan, anugerah, rahmat, kebaikan, keampunan, dan kata-kata kebaikan lainnya. Nah, secara luas pun, hikmah juga dapat diartikan sebagai suatu kesadaran, suatu kesungguhan oleh manusia dalam memanfaatkan ilmu-ilmu maupun peristiwa-peristiwa yang berhubungan, yang berkaitan dengan mengetahui dari sumber dan tujuan dari hikmah adanya syariat. Kan kita di sini membahas tentang tasyri' dan syariat. Nah, bisa dibilang hikmah itu mengandung hakikat dari suatu ilmu pengetahuan, dari suatu kejadian atau dari suatu kewajiban yang ditetapkan kepada kita. Jadi sehingga saat kita mengetahui suatu hikmah itu, kita dengan sendirinya akan memunculkan sifat sifat ikhlas. Kita akan menjadi lebih bersyukur, kita akan menjadi lebih menerima, tidak mudah berburuk sangka. Karena kita akan berpikir dulu, kita akan memahami dulu bahwa dari setiap kejadian, bahwa dari setiap perintah, dari setiap aturan itu tuh pasti ada suatu tujuan di baliknya. Nah, sesuai yang ditulis oleh Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, beliau memaparkan bahwa hikmah sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan, untuk memaparkan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk lebih menguatkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Maha Besar Allah, dan juga untuk memotivasi kita agar senantiasa lebih mengetahui, lebih ingin tahu tentang hikmah dari setiap syariat yang telah diwajibkan kepada kita, sebagaimana yang telah tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari hikmah itu. Nah, jadi di sini kan dapat kita simpulkan bahwa pentingnya kita sebagai umat manusia untuk memahami hikmah. Kita harus benar-benar mengetahui dulu hikmah dari setiap kejadian, hikmah dari setiap pengetahuan, hikmah dari setiap apa-apa yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mudah berburuk sangka. Kita akan menjadi hamba yang lebih bersyukur. Semisal kita mendapatkan cobaan, kita akan lebih bertawakal.
tidak cepat berburuk sangka kepada siapapun, terutama berburuk sangka kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas kata yang kedua, yaitu kata tasyri', yang memiliki arti sebagai pembuatan hukum atau peraturan. Nah, tasyri' sendiri diartikan oleh Abdul Wahab Kalab sebagai pembentukan hukum atau undang-undang untuk mengetahui hukum dari suatu peristiwa dan perbuatan seorang mukallaf. Nah, jadi tasyri' ini mencakup dari ijtihad para sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam menjalankan syariat di kehidupan kita sehari-hari ini. Maka dari itu, tasyri' sendiri terbagi dalam dua bidang, yaitu dalam bidang ibadah dan bidang muamalah. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai prinsip hukum Islam. Prinsip itu sendiri sebagai tiang pokok dalam meninjau kuat atau lemahnya suatu hukum, mudah atau sukarnya hukum itu dalam penerapannya, kemudian apakah hukum itu diterima atau malah ditolak oleh masyarakat. Itu semua tergantung kepada asas dari tiang pokoknya atau dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Juhaya S. Praja mengungkapkan prinsip sebagai titik permulaan, sebagai titik pemberangkatan, sebagai titik tolak yang menjadi dasar atas terbentuknya hukum dari setiap cabang-cabangnya. Juhaya membagi prinsip hukum Islam menjadi beberapa prinsip. Yang pertama yakni prinsip tauhid. Prinsip tauhid menyatakan bahwa seluruh umat manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yakni ketetapan tauhid, ketetapan akidah, ketetapan keyakinan yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini manusia semata-mata hanya boleh mengharap, hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyerahkan diri keseluruhan kepada kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yakni prinsip keadilan. Jadi di sini hukum Islam itu telah meliputi berbagai aspek. Jadi sangat tidak mungkin kan jika ada salah satu syariat, salah satu aturan yang tidak seimbang dengan aturan yang lain. Karena itulah misteri, itulah keindahan dari syariat Islam itu sendiri, bahwa semuanya itu telah diatur dengan serata mungkin, dengan seimbang, dengan benar-benar sesuai takarannya masing-masing. Dan di sini Allah juga semata-mata agar memberikan jalan kepada kita dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, di mana hukum Islam dibentuk pastinya dengan tujuan untuk menggerakkan manusia menuju kemaslahatan dengan berbuat kebaikan dan sebisa mungkin untuk menjauhkan diri dari sebuah kemudaratan. Kemudian juga adanya prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Di sini Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menyiarkan agama, untuk menyiarkan syariat Islam itu dengan cara yang baik, melalui tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan, bukan melalui cara-cara kasar, seperti dengan paksaan atau sampai mencaci maki. Kemudian adanya prinsip persamaan atau egalit. Jadi hukum Islam begitu menjunjung arti kebersamaan, tidak memihak dari suku manapun atau dari ras manapun, tetapi semata-mata menunjukkan bahwa manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Dan hanya Allah lah yang mampu menilai mana hambanya yang benar-benar bertakwa. Kemudian at-ta'awun, ini merupakan lanjutan dari prinsip tauhid, yang pada intinya agar manusia saling membantu dengan sesamanya dan saling merangkul dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Terakhir, adanya prinsip toleransi. Jadi prinsip toleransi ini menjamin agar tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Maksudnya dalam menjalankan syariat,
manusia telah diberi kemudahan melalui ketentuan yang ada sehingga tidak adanya alasan bagi setiap manusia untuk meninggalkan syariat, baik itu persoalan ibadah, muamalah, sipil, pidana, dan hukum-hukum yang lainnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang prinsip dan bagian-bagiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas hukum Islam. Adapun definisi dari asas itu sendiri tidak jauh berbeda dengan prinsip, yaitu acuan bagi seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Menurut Hasbi Asidki, asas hukum Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni asas nafyul haraji, yang artinya meniadakan kepicikan. Jadi maksudnya tentu saja adanya hukum Islam dibuat dan diciptakan semata-mata untuk memudahkan para mukallaf dalam menjalankannya dan disesuaikan dengan batas-batas kemampuan para mukallaf. Kemudian yang kedua yakni asas qillatut taklif, yang artinya hukum itu tidak membahayakan taklif. Jadi maksudnya tidak ada hukum Islam itu yang memberatkan para mukallaf, dan juga tidak mungkin ada syariat yang menyukarkannya. Dan itulah mengapa para mujtahid memiliki peran yang sangat besar bagi kita saat ini dalam menjalankan syariat di kehidupan sehari-hari, dan kita juga diberi pilihan untuk menjalankan sesuai dengan apa yang kita yakini. Kemudian yang ketiga ada asas tadarruj, yang artinya bertahap. Jadi hukum Islam itu berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Kenapa secara bertahap? Karena sebab pada masa jahiliyah dulu masih banyaknya umat Islam yang kurang mengerti hakikat dari penerapan syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah dan juga para khalifah menyampaikan syariat Islam secara bertahap dan perlahan-lahan agar setiap nilai-nilai keislaman itu sampai kepada para umatnya dan dapat diterima dengan sepenuh hati. Dilanjut asas keadilan merata, bahwa hukum Islam sama keadaannya, tidak ada yang cenderung melebihi, tidak pula ada yang cenderung mengurangi. Semuanya memiliki nilai dan porsi yang sama dan saling berkaitan satu sama lain. Yang kemudian ada asas estetika, yakni hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan atau memperhatikan segala sesuatu yang indah. Nah, dari ini tadi, kita sangat diperbolehkan untuk mengulik, untuk misteri atau fenomena-fenomena menarik di balik hukum Islam itu sendiri, agar kita juga tidak menjadi muslim taklid atau yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa memiliki dasar yang kuat di dalam diri kita sendiri. Kemudian ada asas menetapkan hukum berdasarkan urf yang berkembang dalam masyarakat. Jadi hukum Islam itu juga dalam penerapannya senantiasa mengikuti perkembangan adat dan kebiasaan suatu masyarakat. Jadi semisal dari satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki budaya Islami yang berbeda, apalagi di Indonesia sendiri yang memiliki berbagai jenis budaya, di mana setiap daerah pasti memiliki makna filosofi tersendiri dari setiap perkembangan hukum yang berlaku di daerah mereka. Kemudian yang terakhir yakni asas syara' menjadi zatiyah Islam, yakni bahwa setiap para filsuf, para mujtahid diberikan keluasan, diberikan kelapangan untuk menyelidiki, menyingkap, berikan pemikirannya dengan bebas dalam menata hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia hingga saat ini. Nah, sekiranya itu tadi presentasi dari saya yang membahas tentang hikmatut tasyri', prinsip hukum Islam dan asas hukum Islam. Sekiranya ada yang kurang dimengerti dan kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Elsa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, baiklah teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan oleh
teman saya Anissa Kurniawati tentang apa itu hikmatut tasyri' dan prinsip-prinsip hukum Islam serta asas-asas hukum Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu hikmatut syar'i dan juga apa saja sih ruang lingkup hikmatut tasyri'. Oke. Nah, selanjutnya apa sih hikmatut syar'i? Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan kalau hikmatut tasyri' itu maknanya tasyri' sendiri artinya penetapan hukum. Dan sedangkan apa sih hikmatut syar'i? Hikmatut tasyri' dan hikmatut syar'i menurut para ulama adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, walau secara makna memiliki perbedaan. Letak perbedaannya terletak di kalimat tasyri' dan syar'i. Kalau tasyri' secara bahasa artinya menetapkan hukum, sedangkan syar'i yaitu adalah materi hukumnya sendiri. Oleh karena itu, segala yang berhubungan dengan proses, metode, dasar, asas, prinsip, serta tujuan hukum Islam merupakan wilayah tasyri'. Sedangkan yang berhubungan dengan hakikat, rahasia-rahasia dari hukum syara' merupakan wilayah syar'i. Gampangannya itu seperti ini. Kalau tasyri' itu adalah penetapan fikih itu sendiri, sedangkan syar'i itu merupakan wilayah atau rahasia-rahasia dari adanya syariat tersebut. Nah, lalu bagaimana contoh dari hikmatut tasyri' dan hikmatut syar'i? Berikut adalah contoh dari hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' yakni ibrah dari adanya ketetapan fikih itu sendiri. Misalkan, fikih telah mengharamkan khamr. Nah, kita tahu bagaimana proses penetapan keharaman khamr tersebut. Pada masa Nabi, masih ada orang-orang yang mengonsumsi khamr. Akhirnya turunlah ayat, La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian masih mabuk. Nah, setelah itu orang-orang pada masa itu hanya tidak mengonsumsi khamr saat menjelang sholat, tetapi setelah itu tetap mengonsumsi khamr. Nah, padahal khamr sendiri tuh tidak baik. Akhirnya turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kalimat fajtanibuhu ini merupakan kalimat fi'il amr, yakni fajtanibuhu. Nah, dalam kaidah usul fikihnya, fajtanibuhu ini merupakan kalimat perintah untuk menjauhi dan hukumnya adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, yakni perintah atau kalimat dalam Al-Quran yang mengandung fi'il amr, maka artinya sama dengan harus dilaksanakan. Nah, jadi hikmatut tasyri'nya yakni kita mengetahui bagaimana proses dan tata cara mengapa Allah mengharamkan khamr tersebut. Nah, hikmatut syar'inya pun juga dapat kita ketahui, seperti misalkan khamr ini mampu merusak otak, merusak kesehatan, dan juga menimbulkan kemudaratan yang lainnya. Nah, selanjutnya yakni ruang lingkup hikmatut tasyri'. Rahasia hukum Islam atau hikmatut tasyri' disebut juga sebagai asrarul ahkam, yakni rahasia-rahasia hukum Islam. Nah, wujud-wujud rahasia hukum Islam tersebut yakni dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Musyahid, Hikmat Tasyri' dalam Daruriyah Al-Hamzah disebut juga sebagai maqasidus syariah, yang mana maqasid berarti tujuan, asyariah yakni syariah, yakni tujuan diadakannya syariat tersebut. Berkaitan dengan maqasidus syariah, Imam Asy-Syatibi mengatakan, Innama wad'asyari'i innama huwa limasalihil ibadi fil ajili wal ajali ma'a. Sesungguhnya syar'i, perbuatan syariat dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.
Nah, maqasidus syariah itu ada berapa sih? Nah, maqasidus syariah itu ada 5, yakni hifdzuddin, kemaslahatan agama, hifdzun nasl, kemaslahatan keturunan, hifdzun nas, menjaga kemaslahatan jiwa, hifdzul aql, menjaga kemaslahatan akal, hifdzul mal, menjaga kemaslahatan harta. Yang pertama yakni hifdzuddin, menjaga agama. Untuk menjaga hifdzuddin atau keyakinan dalam diri seseorang terkait keagamaannya, maka setiap bayi yang lahir di dunia dikenalkannya atau diberikannya dengan adzan, sebagaimana Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sebagaimana adzan untuk sholat. Yang kedua yakni hifdzul aql, menjaga kemaslahatan akal. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Nah, di sini manusia adalah makhluk sempurna. Kesempurnaan tersebut dikaruniai dengan sebuah akal. Nah, dengan akal inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang istimewa. Nah, jadi tujuan diadakannya syariah Islam atau fikih tak lain adalah bertujuan untuk menjaga akal, yakni anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga yakni kemaslahatan jiwa atau menjaga jiwa atau juga hifdzun nafas. Syariat telah mengatur dan menetapkan bagaimana tata cara kita bersosialisasi atau berkehidupan di muka bumi ini agar tidak menimbulkan mudarat satu sama lain. Dalam Al-Quran dikatakan, Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang mana artinya, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Sehingga kalau dalam fikihnya sendiri kita akan mengenal fikih jinayah, yakni hukum Islam yang mengatur tentang kejahatan, takzir, hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Yang keempat yakni menjaga kemaslahatan keturunan atau hifdzun nasl. Syariah pun juga telah mengatur terkait tentang keturunan. Jika dalam fikihnya kita menyebutnya dengan fikih munakahat, yang di babnya tersebut banyak sekali bab-bab terkait tentang kekeluargaan. Dalam Al-Quran misalnya terdapat dalil yang mengharamkannya zina, perbuatan pergaulan bebas, dan juga terdapat dalil-dalil tentang siapa saja mahram-mahram dalam keluarga kita, yang mana tujuan tersebut adalah untuk memberikan atau menciptakan keturunan yang thayyib-thayyibah. Yang kelima yakni kemaslahatan menjaga harta. Syariah pun juga telah menetapkan atau mengatur tentang harta ini dalam fikih. Seperti dalam lingkup keluarga misalnya fikih mawaris. Terus juga terdapat bagaimana cara mensucikan harta seperti fikih kewajiban bersedekah untuk sesama orang lain. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Cukup sekian yang saya sampaikan terkait hikmatut tasyri'. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.